Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga kita semua selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin ada di antara kita pernah berada dalam situasi yang sangat menggerahkan. Matahari memancarkan sinarnya yang panas, sementara kita berada di tengah desak-desakan dengan banyak manusia di sekitar kita. Peluh keringat mengucur deras, tenaga serasa terkuras dan tenggorokan kita pun terasa kering dan susah untuk bernapas. Tetapi separah apapun yang pernah kita alami dan rasakan di dunia ini dan yang pernah kita dengarkan, itu semua tidak sebanding dengan apa yang kelak dialami oleh seluruh atau sebagian kita manusia tatkala pada hari kiamat nanti. Hari di mana semua manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan sedikit mengulas bagaimana gambaran dahsyatnya kehidupan di padang mahsyar kelak. Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa sih itu padang mahsyar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya umat manusia akan digiring pada hari kiamat ke mahsyar, sebuah medan yang luas. Tanahnya berwarna putih seperti bundaran roti yang bersih. Sahal dan selainnya berkata, tidak ada di sana tanda atau tempat keberadaan bagi seorang pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 790. Pemirsa yang dirahmati Allah, kelak suatu nanti setelah manusia dibangkitkan, mereka semua akan digiring ke satu tempat berkumpul, yaitu padang mahsyar, dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Tak ada satupun yang tercecer dari sejak manusia pertama hingga manusia terakhir yang pernah hidup di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 47 yang artinya, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran surat Al-Kahfi ayat 47. Bahkan tak hanya manusia dan jin yang dikumpulkan kala itu, tetapi juga hewan-hewan dan binatang pula. Bayangkan betapa banyak manusia kala itu dikumpulkan dalam satu tempat yang sama, sementara mereka semua dalam keadaan berdiri, sedangkan matahari dekat sekali di atas kepala manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin, yang artinya ketika itu matahari didekatkan di atas makhluk dengan jarak 1 mil. Hadis riwayat Muslim. Sulaim bin Amir yang meriwayatkan hadis tersebut berkata, demi Allah saya tidak mengetahui makna mil yang beliau maksud. Apakah mil dengan pengertian satuan jarak di bumi
atau makna mil yang berarti alat yang dipakai untuk bercela. Jika sekarang matahari yang konon jaraknya dengan bumi sejauh 150 juta kilometer saja sudah kita rasakan panasnya, bagaimana lagi jika jaraknya hanya 1 mil saja atau bahkan 10 sentimeter seperti panjang alat celak untuk bercela alis. Begitu dekatnya jarak antara matahari di atas manusia, sementara manusia tak memakai alas kaki, tak memakai sehelai benang pun di tubuhnya, dan tanpa ada sedikit pun awan yang menaungi. Dengan didorong rasa malu yang tinggi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Laki-laki dan perempuan sama wahai Rasulullah, bagaimana jika mereka saling melihat satu sama lain?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Wahai Aisyah, urusan yang mereka hadapi terlampau besar dari sekedar melihat satu sama lain." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia akan berdiri dalam keadaan demikian selama 50.000 tahun dalam hitungan dunia, dan hanya ada siang saja, karena sekian lama itu hanyalah 1 hari di akhirat. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Ta'ala yang berbunyi, "Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah," yang artinya malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Rob dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4. Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bagaimana kiranya tatkala Allah mengumpulkan kalian sebagaimana mengumpulkan anak panah dalam kinanah atau wadahnya selama 50.000 tahun, kemudian Allah tidak mau melihat kalian. Hadis riwayat Al-Hakim. Kala itu manusia berdesak-desakan saking banyaknya. Terik matahari membakar kulit manusia yang tanpa pakaian karena saking dekatnya. Kepayahan tak terperikan dirasakan lantaran berdiri begitu lamanya. Rasa haus mencekik tenggorokan mereka. Tak ada tempat berteduh, tak ada pilihan tempat untuk bergeser, tak ada waktu untuk duduk, apalagi berbaring, hingga keringat mengucur dari sekujur tubuh. Terjadilah banjir keringat yang makin menambah penderitaan manusia. Andai saja manusia bisa pingsan seperti di dunia, tentu ia bisa istirahat. Namun tak berlaku lagi pingsan dan tak berlaku lagi yang namanya tidur sebagaimana berlakunya di dunia. Andai saja manusia ketika itu bisa terbakar lalu kemudian mati, tentulah segera usai penderitaan yang dirasakan. Akan tetapi mati tak berlaku lagi setelah kematian di dunia, sedangkan penderitaan bisa dirasakan dengan sempurna. Belum lagi semua manusia masih mengkhawatirkan apa yang nanti diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri mereka masing-masing. Ingin sekali manusia kala itu menjadi seperti binatang yang tidak dimintai pertanggungjawaban, yang tatkala mereka dikumpulkan di mahsyar lalu dijadikan tanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selesailah sudah urusan mereka. Demi melihat bagaimana hewan-hewan dijadikan tanah, dan Allah mengisahkan tentang bagaimana keluh kesah manusia kelak ketika kumpul di padang mahsyar nanti, yaitu di dalam Quran Surat An-Naba ayat 40, yang artinya, alangkah baiknya sekiranya aku menjadi tanah saja. Quran Surat An-Naba ayat 40.
Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah sedikit gambaran mengenai padang mahsyar dan kondisi manusia kala itu, sesuai yang dijelaskan melalui beberapa hadis di atas dan firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.